Apa di kosan banget? Apa sini aja? Apa? Nanti di-cut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Laki Firmansyah dan di sebelah saya ada teman saya Damar Raji Akmal Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu kami. Sebelumnya kami dari Universitas Telkom Indonesia, jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik Elektro. Oke, di sini kami ditugaskan untuk membandingkan dua software teknik komputasi. Yang pertama kami menggunakan software Excel dan yang kedua sebagai pembanding kami akan menggunakan software MATLAB. Untuk judul kami menggunakan dua judul di tiap subbabnya karena kami ada dua subbab, kami memiliki dua submateri yaitu mencari hubungan suhu dengan perolehan data skor benchmark serta melakukan perbandingan menggunakan dua software dengan metode Gauss-Jordan. Itu untuk materi yang pertama. Submateri yang kedua kita menggunakan metode regresi linear dengan judul mencari hubungan suhu dengan kinerja prosesor dengan metode regresi linear. Oke, untuk materi pertama, eh, alasan kami menggunakan judul ini adalah kami ingin mencari tahu seberapa besar suhu mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh prosesor dan kami akan membandingkannya dengan dua software supaya mendapatkan nilai yang pasti. Untuk software yang pertama kita menggunakan aplikasi Cinebench atau software Cinebench dan yang kedua kita menggunakan software CPU-Z. Kita menggunakan 10 kali looping atau 10 data. Di sini dapat kita lihat dari perolehan data yang kami peroleh, suhu yang dicapai dari setiap masing-masing melakukan benchmark, suhu akan konstan naik dikarenakan prosesor melakukan stres terhadap kinerjanya. Nah, pengaruhnya adalah skor benchmark. Setiap kenaikan suhu akan mengurangi kinerja prosesor tersebut. Dan dapat kita lihat di sini untuk perolehan data yang kedua, mungkin agak sedikit berbeda dalam angka, namun di sini dapat kita lihat ada satu kesamaan yaitu semakin suhunya meningkat, maka semakin skor benchmark di sini semakin mengurang. Karena kan semakin panas suhu CPU, maka kinerja prosesor akan semakin dibatasi supaya suhu di CPU tidak membludak atau overheating. Di sini kita menggunakan variabel X1 dengan X2 sebagai pemisah. X1 adalah data untuk suhu 1 dan X2 adalah data untuk suhu 2 yaitu software kedua. Dan untuk baris kedua di sini, X1 baris kedua di sini untuk software pembanding kedua di sini dan kita menggunakan metode Gauss-Jordan. Di sini saya juga akan menjelaskan kenapa kita menggunakan metode Gauss-Jordan karena kita kelanjutannya akan menggunakan metode regresi linear supaya berkelanjutan dan nilainya konstan kita menggunakan eh, metode Gauss-Jordan. Dan yang kedua alasannya adalah kita menggunakan matriks 2 kali 2. Sebenarnya bisa menggunakan matriks 3 kali 3, hanya saja caranya lebih ribet. Dan di sini akan saya terangkan sedikit step by step untuk mencari nilai-nilainya. Permisalkan kita mencari nilai pertama, data pertama, nilai X1 di sini adalah nilai suhu pada perolehan data pertama yaitu pada software Cinebench dan X2 di sini adalah skor benchmark pada si aplikasi Cinebench ini. Dan X1 yang baris bawah ini adalah suhu pada perolehan data aplikasi CPU-Z dan X2 yang di bawah ini sama yaitu skor benchmark di CPU-Z-nya ini yaitu di 665,1. Dan yang disama dengan ini apa? Yang disama dengan ini adalah skor rata-rata benchmark di tiap softwarenya. Kita mulai. Di sini caranya seperti tadi kita cantumkan matriks 2 kali 2 di sini rata-ratanya. Lalu rumus untuk mencari nilai nol di sini adalah dengan cara menyantumkan B12 dikalikan B di sini itu adalah nilai B12 sini dikalikan dengan B13. Lalu kita bisa lihat dikurangi nilai B13 dikurangi B12. Kenapa di sini ada lambang dolar? Karena ini tuh sebenarnya untuk nilai konstan supaya nilai yang dihasilkan itu tidak berubah-ubah ketika kita mengotak-atik datanya. Di sini juga sama, yang kita gunakan nilai konstannya adalah nilai dari si B-nya itu sendiri. Namun yang kita cari di sini adalah nilai X2, maka dari itu yang konstan nilai B dan yang kita cari nilai C-nya yaitu di X2-nya ini. Oke. Dan nilai rata-rata di sini kita tinggal ganti saja nilai yang akan kita cari dan dikalikan dengan nilai konstan tadi yaitu nilai X1-nya. Ke bawah juga caranya sama, yang nilai konstan itu tetap dari baris kiri atau baris X1. Namun perbedaannya ketika kita mencari X1-nya, maka nilai konstannya akan terdapat di nilai si C ini. Konstannya akan di C. Namun yang di belakang ini, yang nilai yang tidak konstan adalah nilai yang kita cari. Misal kita akan mencari nilai kolom C, maka kita akan mencantumkan nilai yang akan kita cari di sini dan juga di sini. Oke.
Itu saja, dan ini juga sama, yang konstannya tetap nilai yang sudah diketahui, dan yang nilai yang akan diketahui atau yang dicari kita tinggal cantumkan di perkaliannya di formula bar ini. Untuk mencari nilai X1 X2, nah ini berhubungan dengan pemilihan kami yaitu matriks ordo 2 kali 2, karena simple, kita hanya tinggal misal mencari X1, kita mencari X di baris ke satu sini, kita hanya tinggal membagi yang ada angkanya saja. Yang angkanya 0 kita tidak perlu bagi. X2 juga sama seperti itu, yang angka 0 kita hiraukan, angka sama dengan ini kita bagi dengan angka X2 terakhir ini. Begitupun dengan Gauss Jordan ke 10 data, karena kami menggunakan 10 data, maka Gauss Jordan yang kami hitung ada 10 data juga. Oke, sebenarnya perbedaannya tidak ada, karena perbedaannya hanya perbedaan kolom saja. Kalau rumus kita menggunakan rumus yang sama, dan di sini kita mencantumkan prediksi atau nilai error relatif, sama seperti error relatif, untuk memperhitungkan seberapa akurat data yang kita peroleh. Sebenarnya di sini ada banyak data yang tidak 100% akurat, namun ada beberapa yang 100% sama dengan data yang telah kita hitung. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena data yang kita hitung awal perolehan itu adalah data dari software yang kemungkinan besarnya software itu akan memperhitungkan data yang lebih kompleks dan lebih rinci. Sementara data yang kita hitung di sini adalah data dari perhitungan manual. Nah, karena perhitungan manual itu ada keterbatasan pengamat, maka dari situ kita bisa mendapatkan error relatif yang dari kecil mungkin cukup besar, karena mungkin ada kesalahan rumus, kesalahan perhitungan, atau kesalahan kita mencantumkan kolom yang tadi itu. Nah, kalau nilainya hampir mendekati, berarti data yang kita kumpulkan atau data yang kita kolektif itu semakin akurat. Tapi jika semakin jauh nilainya dengan nilai data yang asli, maka data tersebut jauh dari kata akurat. Oke, kesimpulannya jadi seperti itu. Untuk selanjutnya akan kami bandingkan dengan software pembanding yang kita pilih, yaitu software MATLAB. Nah, di sini kita sudah bikin codingannya ya, untuk Gauss Jordan itu seperti apa. Di sini kita coba run, kita masukkan matriks. Oh ya, di sini disclaimer dulu. Di sini tuh kalau ada angka desimal, jangan menggunakan koma, karena koma dianggap pemisah di sini. Kita menggunakan titik, dan untuk pemisah antara baris ke satu dan baris kedua kita menggunakan titik koma, dan yang ketiga aturan di sini adalah kita menggunakan spasi untuk pemisah X1 dengan X2-nya. Oke, kita contohkan di sini, kita masukkan misal Gauss Jordan yang pertama. Bisa kita lihat untuk baris yang pertama X1-nya 95,47. Kita ingat kita harus buka kurung pakai kurung kotak. 95,47. Ingat pakai titik. Kita spasi X2 baris pertama bernilai 2041. 2041. Kita titik koma untuk pemisah baris, yaitu baris kedua di sini kita cantumkan juga X1 dengan X2-nya. X1-nya adalah 63. Spasi X2 baris kedua adalah 665,1. 665. Ingat pakai titik koma 1. Kita tutup kurung, kita enter. Ah, sudah dapat nilai matriks 2 kali 2-nya. Kita masukkan vektornya. Vektornya ini adalah yang sama dengan di sini. Kita tinggal masukkan seperti tadi. Baris yang pertama 1903, buka kurung 1903, kita input nilainya. Untuk pemisah baris keduanya kita menggunakan titik koma. Baris keduanya adalah 656,5. 656. Titik, ingat pakai titik 5. Itu kurung, lalu kita enter. Bisa kita lihat di sini, ini adalah matriksnya. Dan ini adalah perolehan nilainya. Nilai A dan B atau nilai X1 dengan X2. Bisa kita lihat di sini dan kita bandingkan ya. 1,1405 ini sama, satunya 0,8790, di sini sama. Oke. Di sini untuk pembandingannya ternyata sama antara software Excel dengan software MATLAB. Hanya saja perbedaannya dengan cara pengkodingannya, dengan cara kalau di Excel itu pengkodingannya lebih simple, namun perhitungannya tetap eh, akurat. Sementara di MATLAB juga perhitungannya akurat, namun kita harus memasukkan codingan yang eh, lebih akurat lagi dan lebih detail ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Damaraji Akmal Saputra untuk metode regresi linear. Ya, dan di sini saya akan menjelaskan materi yang regresi linear. Di sini saya judulnya adalah mencari hubungan suhu dengan kinerja prosesor dengan metode regresi linear. Apa bedanya dengan yang Gauss? Kalau yang Gauss tadi kita memakai dua 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 perbandingan software. Yang pertama SPUZ dan yang kedua Cinebench. Dan kalau yang di regresi linear ini kita cuma memakai satu
satu data aja, yaitu ya dari software Cinebench. Dan alasan mengapa saya memakai regresi linear, karena data yang kita ambil ini termasuk linear. Kenapa linear? Karena hubungan antara suhu dan kinerja prosesor itu saling berhubungan. Jadi semakin semakin tinggi suhu laptop kita, maka skor benchmark kita semakin menurun. Karena di setiap prosesor itu ada yang namanya throttling atau penurunan suhu atau penurunan kinerja prosesor ketika suhunya naik. Dan di sini kita masukin aja nilai X-nya itu adalah nilai suhunya dan nilai Y-nya adalah skor dari benchmark kita. Di sini kita mengambil 10 data dan ini tuh untuk menghitung totalnya itu adalah sum B11. Ya, dan kita untuk mencari nilai total dari nilai X itu sum dari kolom B11 sampai kolom B20. Begitu pula dengan nilai Y sama sum dari C11 karena nilai Y di kolom C dari C11 sampai C20. Nah, untuk mencari X pangkat 2-nya itu kita tinggal masukin nilai X dipangkatkan 2. Dan untuk nilai X kali Y-nya sama B11 dikali C11. Yang artinya nilai X 95,47 dikali dengan 2041. Begitu juga seterusnya. X pangkat 3 itu sama B11 dipangkatkan 3. Begitu juga yang kolom X pangkat 4-nya. Itu kolom B11 dipangkatkan 4. Begitu juga mencari nilai X pangkat 2 dikali Y. Itu rumusnya D11 dikali C11. D11 itu ini yang X pangkat 2 dan C11 itu ini. C11 itu ini yang 2041. Dan untuk mencari nilai totalnya itu sama kayak sebelumnya, tinggal kita sigma dari kolom ini untuk mencari X pangkat 2 ya. Dari kolom D11 sampai D20. Ini juga sama untuk mencari nilai totalnya, nilai X kali Y itu dari kolom S11 sampai kolom E20 sampai seterusnya. F11 sampai F20. Dan untuk matriknya kita masukin aja angkanya. 10 ini jumlah datanya, 972 ini total nilai suhunya, dan yang 19.030 ini nilai skor benchmarknya. Dan ini kita masukin juga. Dan untuk ininya, yang untuk mencari nilai 0, itu kita memakai rumus persamaan eliminasi Gauss. Yaitu fungsi dolar ini untuk membuat nilai itu menjadi konstan atau tidak berubah. Dolar dolar kolom A26 dikali A27. Nih, yang ini. A26 dikali A27. Nih. Dan dikurang dolar kolom A27 dikali A26. Hasilnya ketemu 0. Ini sama. Ini kita menggunakan rumus eliminasi Gauss. Sama kalau yang ini tadi kita memakai kolom A, dan yang ini kita memakai kolom B. Di yang kolom 26-nya. Sama seterusnya juga gitu. Nih, kolom A26 dikali C27 dikurang kolom A27 dikali kolom C26. Nih, memakai yang ini kolomnya. Dan untuk matriks yang ketiga itu sama, kita cuma melanjutkan eliminasi Gauss-nya. Ini yang kolom B36 itu memakai rumus persamaan eliminasi Gauss. Yaitu dolar kolom B32 dikali kolom B31 dikurang dolar kolom B31 dikali kolom B32, hasilnya adalah 0. Sama kayak ini 37. 0 ini merupakan terusan dari sini. Nah, untuk mencari nilai A dan B itu merupakan nilai mencari nilai A dan B itu merupakan nilai persamaan dari regresi linearnya. Dan itu menggunakan
cara mencarinya adalah nilai A itu kolom C36 dibagi dengan kolom A36. C36 itu ini, C36 nih, kita lihat lagi, dibagi A36 yang ini. Dan keluar hasilnya adalah 7938,594,398. Begitu pula dengan yang mencari nilai B, itu sama, C37, nih C37, di eh, dibagi kolom B37, ini bawahnya. Maksud saya sampingnya, maaf. Maksud saya sampingnya. Dan untuk mencari error relatif tiap data itu fungsinya untuk mencari keakuratan di tiap di tiap datanya. Cara mencarinya itu, cara mencari persentilnya itu adalah eh, kolom C kolom C11, kolom C11 ini di dikurang kolom H39, dikurang kolom H39 itu merupakan kolom mana nih tuh? Maaf maaf, sebenarnya maaf. Di sini saya akan membutuhkan untuk mencari nilai persentil itu adalah ini rumusnya, nilai persentil yang error data ke satu itu C11. C11 itu merupakan nilai X yang pertama, nilai suhu yang pertama data ke satu dikurang H39. Nah, H39 itu merupakan angka akumulatif. Itu cara nyarinya adalah kolom G30 ditambah kolom G31 dikali kolom B11. Kolom B11 itu yang ini, yang tadi, yang data ke satu dari nilai suhu, dan keluarlah hasilnya 1,373%. Oh, sebenarnya untuk mencari data untuk kedua ketiganya itu sama, cuma beda di angkanya aja. Dan untuk MATLAB-nya itu sebenarnya hampir sama rumusnya. Kita cuma tinggal masukin nilai ini aja ke MATLAB, nilai apa? Nilai X atau suhunya, dan Y atau nilai skor benchmarknya. Nih, ini apa? Seperti yang ini nilai X 95,47, 96,21 sama kayak yang di Excel ini tuh 95,47, 96,21. Dan untuk nilai Y-nya atau skor benchmarknya itu 2041 dan 1950. Ini nilai depannya ya. Dan kalau kita akan, dan itu hasilnya sama. Nih untuk nilai dan ini untuk grafisnya, kalau kita bandingkan sama dengan yang di Excel. Nah, kita buka Excel dulu. Ini Excel, ini untuk grafis yang di Excel, dan ini untuk grafis yang di yang di MATLAB. Sebenarnya kalau kalau masih berbeda nih, maaf. Ini tuh eh, kita giniin aja tuh. Maksudnya akan tetap sama seperti ini bentuk apa bentuk grafisnya. Dan untuk nilai-nilainya sama seperti ini. Contohnya, saya masih kaku. Ah, ya, dan untuk nilai ininya sama semua. Ini nilai nilai X-nya itu 97,42, ini sama dengan yang ini. 972,42, ini juga sama yang nilai Y-nya 19.030 sama. Dan untuk nilai ininya juga sama nih. 9456, 9456 nih, 9456. Dan yang untuk yang nilai X-nya juga sama, satu apa 1850, ini juga 1850. Terus yang nilai N-nya itu apa? Nilai N itu adalah nilai data. Ini juga sama, nilai datanya ada 10 data. Untuk nilai A dari hasil dari apa? Regresi linear juga sama nih. 7938,59. Kita cek. Ya sama 7933. Dan nilai A juga sama. Nilai A-nya tuh minus minus 62,0677. Nih, mungkin saya akan taruh di sampingnya biar kelihatan nih. Ini kayak kebalik ya nilainya. Kalau ini tetap sama, hasilnya tetap sama. Yang A-nya itu 62,067 sama, beda tipis sih. Dan yang F-nya error relatifnya. Dan dia apa? Jadi kesimpulannya itu sebenarnya analisis analisis saya terhadap MATLAB dan Excel itu hasilnya beda tipis. Karena itu cukup wajar ya, karena di apa di beda software itu terdapat beda beda apa ya? Beda logika juga.
Ya, jadi sekian apa ya presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Saya Damar Raja Akmal Saputra dan rekan saya Lucky Firmansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.